setiap partai politik juga berkepentingan untuk menang di Jakarta, gitu. Nah, jadi Jakarta ini ya juga bisa sebagai etalase politik Ya. untuk gambaran politik nasional kita ke depan seperti itu. Jadi maka dari sekian itulah persepsi yang muncul di bawah, kenapa sehingga dari potret berbagai survei apa segala macam itu ya pasti nama Pak Anies pasti elektabilitas jauh lebih tinggi dibanding figur-figur lainnya, termasuk jauh di atasnya apa Pak Ridwan Kamil umpama jauh Ya, tuh. jauh ya. Bang Masinton punya ketertarikan nggak tuh untuk masuk gitu, untuk mencoba di dalam kontestasi kali ini? Gitu. Kalau saya ya pribadi gitu Ya, Mas, ya pribadi. sebagai anggota DPR 2 periode nih, saya juga harus ada tantangan lain lagi tuh ke cabang eksekutif contohnya begitu. Tapi kan itu lagi-lagi tergantung dari penugasan partai, bukan maunya kita saja, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, setelah Pilpres berlalu, termasuk Pileg, kita akan memasuki satu kontestasi yang tidak kalah seru, yaitu Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Dan kali ini saya menghadirkan satu narasumber yang luar biasa. Beliau juga aktif ketika Pilpres 2024 dan kini tentu saja perhatiannya tertuju kepada Pilkada. Beliau adalah anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, luar biasa. Namanya adalah Masinton Pasaribu. Apa kabar, Bang? Siap. Kabar baik. Mantap. Mas Baby. Bang, wah ini luar biasa. Jadi Siap. sekarang ini mulai hangat Pilkada Serentak. Iya. Dan banyak pihak menyebut bahwa konfigurasi Pilkada nanti itu, Bang, mirip-mirip sama Pilpres. Iya. Yaitu bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo konon akan sangat menentukan figur-figur yang akan memenangi Pilkada. Abang sebagai kader PDI Perjuangan yang mengikuti perjalanan politik negeri ini tentu punya pendapat. Silakan, Bang, kalau menilai pendapat ini, Bang. Ya, pertama ini kan Pilkada dilakukan serentak, Mas. Betul. Ya. Dilakukan serentak yang pertama ya. Dalam sejarah Republik ini, betul. Iya, gubernur, Bupati, wali kota. bupati dan wali kota secara serentak seluruh Indonesia. Ada ya 38 provinsi kalau nggak salah, Iya, ya, betul. sama 540 lebih kabupaten kota begitu. Nah, tentu kita kan ingin pelaksanaan pilkada ini sebagai momen demokrasi ya. Sama momentum rakyat memiliki kedaulatannya untuk memilih siapa pemimpin di daerahnya, Ya. baik gubernur, bupati dan wali kota begitu. Nah, tentu sebagai pemilu ini sebagai sarana kedaulatan rakyat, maka ya itu biarkan para kontestan, biarkan rakyat yang memilih. Jadi jangan ada benchmark seperti Pilpres lalu lah, pemilu kemarin begitu ya. Ini biarkan nih menjadi sarana demokrasi di masyarakat tadi itu. Jadi artinya apa? Kita mau ya ini kualitas pemilu, kualitas demokrasi harus kita tingkatkan lah. Kita jangan mengulangi yang dikritik Pada masa Pilpres pada masa Pilpres lalu gitu ya. Nah, sehingga tuh ada koreksi dan evaluasi gitu. Sehingga pelaksanaan pilkada di daerah-daerah ini menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi kita serta pemilu kita. Gitu, Mas. Nah, kemudian tentu ini akan menjadi menarik ya, karena semua nanti
energi bangsa ini di seluruh daerah dia akan menghadapi momentum pemilu pilkada tadi itu untuk memilih siapa yang akan menjadi kepala daerahnya. Nah tentu apakah orang kan sering mengkaitkan gitu ya. Ya. Apakah ini akan sama nanti preferensi Di Pilpres di pusat ya? Pilpresnya sama dengan di daerah. di daerah. Nah saya rasa itu berbeda dia. Berbeda Mas. ya. Berbedanya apa? Tiap daerah itu memiliki karakteristik masing-masing. Iya kan? Kemudian di daerah itu dia figur yang dekat dengan masyarakat itu Pengaruhnya lebih besar. akan berpengaruh lebih besar. Terlepas dia mau didukung partai mana gitu ya. Dia tidak langsung otomatis linear tuh dengan apa yang hasil pilpres, hasil pileg gitu ya. Nah artinya apa? Bahwa tiap daerah itu memiliki karakteristiknya masing-masing dan masyarakat punya preferensi pilihannya masing-masing terhadap tokoh-tokoh di daerah-daerah tersebut yang mencalon. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, kemarin di Pilpres kemarin itu ada 3 fenomena, Bang Masinton, yang menurut saya luar biasa. Satu, ya, bahwa calon yang didukung oleh Pak Jokowi menang. Ya kan, gitu kan? Ya, di Pilpres ya. Yang kedua, suara PDI anjlok. Kan itu ya? Ya kan, anjlok dibandingkan yang lalu, ya kan? Lalu yang meskipun tetap menjadi pemenang. Betul. Yang ketiga adalah munculnya partai yang dulu 0, meskipun tidak lolos parliamentary threshold, tetapi perolehan kursinya di banyak daerah lumayan kan gitu ya. Ya kita sebut aja PSI. Nah, muncul kekhawatiran juga atau muncul satu anggapan bahwa nanti calon-calon yang akan didukung PDI akan berguguran ini di daerah-daerah, tersapu oleh calon-calon yang didukung oleh Pak Prabowo sama Pak Jokowi dengan skema persis seperti zamannya Pilpres 1. Ya, ada operasi bansos. Ya kan? Lalu kedua, ada kelompok organ pemerintah dipakai, ya, alat-alat negara dipakai gitu ya. Lalu yang ketiga kemudian ada dalam tanda petik kriminalisasi dari orang-orang yang memang tidak memberikan support kepada pemerintah atau orang yang berkuasa itu. Apakah nanti, Bang, apakah ini tidak menjadi kekhawatiran juga dengan Abang melihat situasi yang pernah terjadi di Pilpres, Bang? Iya, artinya kalau itu di benchmark itu dijalanin lagi, dilakukan di tiap daerah, artinya kan kita tidak melakukan koreksi dan evaluasi terhadap kritik ya banyak elemen masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilpres kita yang lalu. Kan begitu tuh. Ya. Nah, pelibatan aparatur negara, penggelontoran anggaran yang sangat besar ditopang APBN gitu ya, untuk program-program seperti bansos apa segala macam yang motifnya politik. Kemudian hukum digunakan untuk alat politik, melakukan tekanan tekanan, ajakan maupun sifatnya menciptakan intimidasi secara hukum gitu ya. Nah artinya kalau itu terjadi di daerah dalam pilkada nanti, itu akan semakin memerosotkan kualitas demokrasi dan pemilu kita. Dan ini ini akan menjadi bom waktu nantinya. Gitu loh. Ya. Nah artinya apa? Kita nggak boleh biar tuh pemilu sebagai sarana masyarakat sipil, tidak perlu ada campur tangan negara di sana untuk melakukan proses intervensi pilihan-pilihan masyarakat tadi ya, diarahkan ke A, B melalui perangkat-perangkat negara gitu ya, baik itu lembaganya maupun aparaturnya, serta anggaran tadi, anggaran-anggaran program-program pemerintah yang dibiayai pakai duit rakyat, kemudian diarahkan untuk memenangkan kontestan gitu ya. Nah itu menurut saya akan semakin menampakkan kualitas demokrasi kita semakin merosot tuh. Sorry ini Bang, batuk. Nah kemudian saya berangkat dari pengalaman politik ininya dulu ya, peristiwa pengalaman politik sebelumnya lah. Pilkada sebelumnya. Pilkada gitu ya. sebelumnya.
dia tidak linear, saya katakan itu Itu tadi. contohnya Bang. Umpamanya yang didukung oleh pemerintah di pusat, Ya. ya, dengan kandidat di daerah, nggak otomatis menang tuh. Aduh, maaf nih, Ya, jatuh nggak apa-apa. tenggorokan saya. Nggak otomatis menang. Gitu, Ambil ya. contoh Bang. Contoh Jakarta lah, ya kan, pada saat pilkada lalu. 2017 ya. Iya, presiden kan maunya pada saat itu Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki Cahayapurnama, tapi kalah. Kemudian di Sumut juga begitu. Ya. Ketika Mas Jarod. Mas Jarod, ya kan. Ya. Di Jawa Barat juga begitu. Artinya itu dia tidak automatically, nah gitu. Nah begitupun ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintah, ketika pada masa Pak SBY contohnya, gitu loh. Nah kader-kader PDI Perjuangan yang ikut dalam kontestan pilkada, baik gubernur, bupati, wali kota, mampu tuh memenangkan berbagai daerah, begitu loh. Meskipun Bahkan yang berkuasa pada waktu itu Pak Pak SBY. SBY. Artinya presentasinya malah tinggi tuh pada saat itu, hampir 40% lebih kita memenangkan calon kepala daerah yang kita usung dari kader sendiri maupun yang kita dukung gitu. Nah artinya apa? Bahwa itu tadi karakteristik dinamika politik di masing-masing lokal, di masing-masing daerah itu berbeda-beda dia, Mas. Ya, ya. Nah, jadi saya kasih gambaran tadi, PDI Perjuangan pernah di luar pemerintah Tapi dan bisa ikut pilkada, memenangkan kan meskipun banyak bukan partai pilkada. berkuasa. Iya, Ketika PDI berkuasa, belum tentu juga kadernya menang dalam pilkada. iya, begitu dia, Mas. Nah, tetapi dalam kondisi ketika alat-alat negara relatif tidak cawe-cawe, Iya. tidak digunakan. Betul. Nah, tapi kan ke depan tidak menutup kemungkinan kemudian alat negara dipakai. Dan apakah Abang melihat indikasi ini sekarang ini? Misal saya kasih Iya. contoh deh. Kalau dulu ada MK Mahkamah Kakak, Iya. sekarang ada MK MA Mahkamah Iya, Adik. iya. Kan artinya situasinya mirip aja Bang. Dengan Mulai prakondisi. betul gitu kan? ya. Iya kan? Kalau dulu ada MK Mahkamah Iya, bantu iya. kakak, sekarang Iya, MA iya, yang iya. Mahkamah bantu adik terkait dengan usia. Iya. Melihat nggak ini? dan- Indikasi ini mulai ada Bang. Dan KPU-nya juga kemudian ikut-ikutan untuk merubah itu juga. Betul. Ya? Ini gimana Bang? Kan berarti kan sebenarnya indikasi ini mulai muncul gitu. Iya. Kalau itu dilakukan, ya, itu tadi, Mas, ya, ini tuh kan semakin telanjang ke publik. Tapi kalau saya melihat ininya, mungkin di beberapa daerah bisa Ya. Oh, di beberapa daerah bisa. dikondisikan begitu ya. Nah, mungkin di daerah-daerah lainnya mungkin bisa mendatangkan resistensi itu dari masyarakatnya, karena kedekatan emosional masyarakat yang mendukung dengan yang didukungnya kan sangat dekat. Mereka katakan tuh, mereka kan juga nggak mau dicurangin dong, kan begitu. Ya. Beda ketika pilpres umpama kan dianggap terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat, ya memang ada beberapa daerah yang juga sudah terkondisi sekarang seperti itu. Contoh mama Sumatera Utara, kita juga udah mendengar-dengar tuh, ya kan, beberapa pengkondisian. Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah juga sudah mulai relatif ada pengkondisian gitu ya. Nah, yang menurut kita kalau itu bertarung, dia pure memang benar-benar dilepas begitu ya, tanpa ada pengerahan aparat negara gitu ya. Nah, menurut saya itu kontestasinya justru menarik, menjadi lebih fair dia, iya kan? Ya. Jadi masyarakat itu memang memberikan suara tanpa ada intervensi dan tekanan-tekanan atau arahan-arahan dari aparatur yang seharusnya netral. Gitu ya. Seperti itu. Bang, banyak daerah yang menjadi satu perebutan kunci, terutama di Jawa ya, di Iya, Sumatera, iya. dan tidak terlepas juga Bali. daerah Bali dan daerah Jakarta, Iya. DKJ sekarang kan, Iya. bukan DKI lagi.
Kalau khusus DKJ ini meskipun dia bukan ibu kota negara lagi, tapi punya pengaruh kuat lah di Tapi konstelasi. masih ibu kota. Ya kan? Masih ibu kota ya kan? Masih ibu kota, sampai Bang. sekarang ya Bang. Iya. Kedepannya kita nggak tahu ya Bang ya. Mungkin butuh waktu panjang lah. Kalau saya menghitung ya. Gitu ya. Iya. Nah, Abang melihat konstelasi politik dan konfigurasi politik di Jakarta jelang pilkada bagaimana? Iya, karena Jakarta ini kan wilayahnya sangat seksi lah kira-kira itu secara politik gitu ya. Iya. Dianggap sebagai ini barometer untuk next politik nasional gitu ya. Nah, jadi dinamika politik di Jakarta itu nggak lepas dari konstelasi politik nasional ya, atau dinamika politik nasional ya. Nah, jadi semua orang berkepentingan. Setiap partai politik juga berkepentingan untuk menang di Jakarta, gitu. Nah, jadi Jakarta ini ya juga bisa sebagai etalase politik Ya. untuk gambaran politik nasional kita ke depan seperti itu. Jadi maka dari seluruh Indonesia ini nanti pasti fokus orang adalah pada satu diantaranya, fokus Jakarta, utamanya ya. itu pasti pemberitaan apa segala macam itu pasti Jakarta. Itu akan menjadi menjadi sangat seksi lah nanti itu. Bang, kalau dilihat dari survei ini, ya mantan calon presiden kita ini, mantan nih, Pak Anies Baswedan kan dianggap sebagai satu figur yang kuat gitu ya. Ya di DKI. Abang melihat bagaimana ini? Iya, saya kan dapilnya juga Jakarta ya. Ya. Jadi kalau saya berinteraksi ke bawah begitu ya, bertanya figurnya Pak Anies, ya mereka masih Pak Anies. Kenapa? Saya tanya begitu. Pak Anies kan pernah jadi gubernur di sini. Mereka merasakan kepemimpinannya, gitu kan? Nah, dan menurut saya ya sangat wajar aja masyarakat begitu karena memang gubernur sebelumnya kan Pak Anies. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh PJ. PJ betul. Iya kan? Karena pemilunya kan diserentakkan itu. Nah, jadi di publik khususnya di Jakarta, Mas Beb ya, mereka masih percaya pada kepemimpinan Pak Anies. Pak Anies, nah, gitu loh. Dan kalau ditanya pengen ngelanjutin, ya pengen, kira-kira gitu loh. Iya, iya. Nah, itu ini kan potret di bawah ya. Ya. Itulah persepsi yang muncul di bawah. Kenapa? Sehingga dari potret berbagai survei apa segala macam itu ya pasti nama Pak Anies pasti elektabilitas jauh lebih tinggi dibanding figur-figur lainnya, termasuk jauh di atasnya Pak Ridwan Kamil jauh Ya, tuh. jauh ya. Karena Pak Ridwan Kamil lebih terasosiasi sebagai Jawa Barat Ya, kan ketimbang betul. Jakarta. Nah, jadi dari pengalaman kepemimpinan di Jakarta kemudian ya dianggap relatif lebih baik gitu ya, sehingga masyarakat Jakarta itu ya dia pengen ada kepemimpinan yang definitif, gubernur yang definitif bukan PJ begitu ya, sehingga yang bisa melayanin dan memperbaiki dan melakukan kesinambungan tahapan pembenahan dan pembangunan Jakarta itu. Ya. Bang, sebagai kader PDI Perjuangan gitu ya. Iya. Dulu kan ketika 5 tahun yang lalu 2017 PDI kan punya calon sendiri, Iya. lalu head on lah sama Pak Anies Iya. gitu ya. Nah, apakah di pemilu atau pilkada 2024 ini PDI Perjuangan perlu memunculkan kadernya sendiri atau cukup memberikan support kepada orang yang memang elektabilitasnya tinggi semacam Pak Anies itu, Bang? Iya, tentu pertama gini Mas Beb. Kalau kami Ya. PDI Perjuangan, pertama dalam setiap event kontestasi itu karena kami ini adalah partai kader. Jadi bahkan ada sekolah partai gitu, sekolah kader gitu ya. Nah, karena kami memiliki kader yang kami anggap mumpuni dan memang kader ini layak ikut dalam kontestasi, maka selalu prioritas utama kami adalah Kader ya? kader. Ya. Nah, itu tadi satu. Namun, ya, kader ini kan bisa
di number one Atau number tuh gitu kan. Ya. Nah, artinya PDI Perjuangan itu pasti mengutamakan kader dulu dia. Gitu, Mas. Nah, dalam realitas politiknya itu bisa nanti ya tergantung. Kalau saya lihat nih ya di Jakarta, PDI Perjuangan kan 15 kursi Ya. DPRD ya. Nah, syarat untuk mengusung itu harus 20%. Dari 106 kursi berarti ada 22 kursi. Ya. Harus 22 kursi. Nah, artinya kan PDI Perjuangan tidak cukup sendiri. Perlu 7 lagi kah? Iya. Ya. Nah, tentu harus membangun komunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Nah, mungkin saya juga partai politik lain juga sudah punya preferensi. Nah, ini kan harus dikomunikasikan secara intensif terus-menerus. Kan gitu. Ya. Ya, Mas Ben. Nah, sehingga kami sedang melakukan proses penjajakan komunikasi tadi Oh, itu. begitu, ya. Jadi kami pun belum memutuskan apakah akan mendukung Pak Anies. Belum. Belum ya. Gitu. Karena kami juga sedang membangun komunikasi. Tapi kami harus membangun komunikasi dengan partai-partai lain kan. Pertama itu ya mengajak kerjasama dan kemudian ya bisa mengusung sama-sama kan gitu kan. Tentu yang kami usung adalah kader PDI Perjuangan. Nah, itu satu. Tadi realitas politiknya. Nah, karena pertama itu tadi prioritas kader. Nah, kemudian kami kan juga harus realistis juga dalam membangun komunikasi nanti. Oke, katakan nama Pak Anies juga ada dalam proses penjaringan kami. Ya. Terutama PDI Perjuangan Jakarta, dan itu sudah disampaikan ke DPP. Nah, artinya nama Pak Anies juga ada di situ. Meskipun kami memprioritaskan Kader sendiri, ya. Tapi kan nanti ya itu tadi tergantung dari realitas politik yang ada dan bangunan komunikasi serta jalinan komunikasi yang kami lakukan dengan partai-partai politik lainnya. Tapi dalam fatsun PDIP, ya. penentu akhir tetap ada ketua umum atau gimana? Untuk pilkada ini? Itu bukan parsun, tapi mekanisme organisasi kami. Oh gitu ya, Iya. tetap ya itu ya. Ya, artinya kongres, kami berkongres seluruh daerah, kader-kader memberikan kewenangan kepada ketua umum. Termasuk untuk penentuan calon kepala daerah ya? Iya. Bukan hanya capres, tapi calon kepala daerah juga? Kepala daerah, seperti tingkat kayak provinsi tingkat atau provinsi. Iya. Kalau di tingkat kabupaten kota? Kalau kabupaten kota nanti mengusulkan juga. Oke. Nanti tentu kan berdasarkan masukan-masukan dari daerah. Baru nanti kan kalau mekanismenya dia harus semua itu udah aturan undang-undang, Pak ya, Mas. Dia harus melalui surat rekomendasi partai politik yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Ya, Semua partai politik ya, begitu. itu ya. Bang, sebagai kader gitu dan Anda berada di wilayah daerah pemilihan DKI. Iya. Dulu sekarang namanya masih DKI. Masih. Iya kan? Bang Masinton punya ketertarikan nggak tuh untuk masuk gitu, untuk mencoba di dalam kontestasi kali ini? Gitu. Pernah ada terbersit gitu kan, boleh dong Bang. Iya. Nah, meskipun itu nanti pemenang DPP kan, kader boleh dong punya keinginan itu. Ya, tapi kalau boleh. secara pribadi Abang ada nggak keinginan atau hasrat gitu Bang? Iya, boleh aja. Jadi Boleh, begini Pak, Mas Beb, kalau kami kan kader ya, tergantung dari penugasan partai sebenarnya, dan juga ya partai yang memberikan panduan ke kita kan. Nah, kalau saya sebenarnya kalau saya ya pribadi gitu, Mas. Ya pribadi. Saya sebagai anggota DPR 2 periode nih. Iya kan? Kalau secara pribadi saya juga harus ada tantangan lain lagi tuh. Ke cabang eksekutif contohnya begitu. Iya kan? Tapi kan itu lagi-lagi tergantung dari penugasan partai, bukan maunya kita saja, Mas. Ya gitulah. Kalau saya maunya pribadi gitu ya, ditanyakan begitu tadi ya, yes oke. Kalau saya selalu memang gitu, di DPR, oke, 2 periode, tantangan berikut tuh
ke eksekutif. Saya selalu gitu tuh, katakan tuh mama, ntar suatu saat saya di DPR berapa periode saya batasin, kemudian mencari tantangan baru itu di eksekutif. Kenapa? Karena kita lebih bisa, kewenangannya lebih besar ketimbang di legislatif. Iya. Dari fungsi pengawasan kemudian kita bisa mengeksekusi, membuat program yang bisa tuh manfaatnya dirasakan publik, dirasakan oleh masyarakat, dan bisa membuat legacy kan gitu Mas. Nah ketimbang di legislatif. Nah artinya itu sebagai sebuah kader saya untuk melakukan eksperimentasi Normal saja iya. sebenarnya ya. Gitu ya. Dan sebagai politisi itu ya dia harus bisa di situ. Bang, kalau boleh saya tanya Bang, Iya. apakah Abang merasa dikerjain dalam pileg 2024 ya Pak? Ya udahlah kalau itu enggak. Enggak, ini kan mungkin Saya- bisa jadi pelajaran juga kan buat siapapun kader yang akan maju nanti di pilkada, bisa jadi dikerjain juga kan, betul nggak Bang? Iya kan, betul nggak? Ya, Memang kita- itu sudah ya berlalu, berangkat dari betul kan? pengalaman, Betul kan Bang? ya. Sudah berlalu, oke. Tapi Iya. kan tentu hikmahnya harus didapat. Iya, Bang. iya, Buat iya. kader kita siapapun, Abang boleh, Iya, kader yang lain boleh. Iya. Ya kan, bisa Itu jadi menurut saya dikerjain. sih sebagai pembelajaran lah. Gitu ya. Iyalah, artinya pembelajaran buat kita. Oh iya oke ya, politik ini ya begitu. Tapi ini tidak membuat Abang menjadi berkecil hati. Gua dulu itu kenceng dikerjain, lalu sekarang jadi lembek biar nggak Enggak dikerjain. dong. Enggak dong. Enggak. Enggak ya. Karena itu kan karakter Mas. Hmm. Kalau saya begini nih, saya politik itu kan berangkatnya dari dunia pergerakan Mas. Iya. Yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian kita ini sudah dilatih dalam pergerakan aktivis mahasiswa dulu itu, nalar kritis kita itu dilatih, diuji, Iya. dan konsisten terus menerus di situ. Kenapa? Karena cara berpikir kita itu adalah cara berpikir kritis dulu. Nah, gitu loh. Jadi, ya itu yang kemudian membentuk pola, sikap, perilaku politik kita, Mas. Iya. Sehingga kita melihat sesuatu ya secara kritis. Kemudian kita punya pisau analisisnya kan. Sejauh mana sih kalau ada program begini itu punya kemanfaatan kepada masyarakat, atau kebijakan seperti ini sejauh apa sih itu bisa mendatangkan kebaikan buat ini. Nah kalau kita rasa kurang pas ya kita kritisi. Jadi Kita kasih solusi. sikap kritis itu tidak lenyap atau berkurang hanya gara-gara Abang pernah dikerjain. Enggak. Lalu teman-teman kader PD yang lain merasa dikerjain kayak Sekjen Mas Hasto. Enggak. Tiba-tiba harus dipanggil, handphonenya dirampas. Iya. Jadi perlu tiarap dulu kagak ya? Enggak lah. Enggak lah ya. Karena ya berjuang itu kan punya konsekuensi Mas. Punya risiko. Risiko ya. Dan konsekuensi itu kan secara sadar kita tahu, dan kita mengambil sikap kritis itu juga secara sadar kan, dengan berbagai konsekuensi tentunya yang akan kita hadapi, kan gitu Mas. Ya, Pertama, ketika saya datang ke KPK contohnya pada saat itu, saya datang bawa koper. Kalau kalian nuduh, kan gitu ya, dituduh kita melakukan obstruction of justice ketika kita dulu bikin hak angket KPK apa segala macam, di mana itu adalah ranah kewenangan kelembagaan DPR untuk melakukan penyelidikan gitu ya terhadap pelaksanaan undang-undang. Kemudian kita dianggap pro koruptor gitu ya. Daripada di stigma begitu, kan begitu Mas, atau dituduh-tuduh tidak berdasarkan fakta hukum, kan gitu. Ya saya datangin aja. Sambil bawa koper. Iya. Jadi Kalau- siap kalau sewaktu-waktu iya. harus ditahan gitu ya. Kalau kita ini korup atau pro koruptor dan kalian bisa buktikan itu, ya ayo dong. Nggak usah Ya, dibangun opini begini begitu. Nah, kira-kira kan gitu. Nah tentu konsekuensinya apa? Pasti kan orang di KPK mungkin ada yang nggak suka dengan kita Ya. kan gitu ya. Mungkin kita dikorek-korek kita ini kan pasti begitu. Iya, kan? betul. Maka kita memastikan kita harus clean and clear kan begitu. Ya.
Nah, artinya apa? Dalam setiap sikap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Nah, tinggal kita menghitung ya kan. Taktis tidak, strategis tidak. Nah, artinya bukan berarti mengendurkan semangat kita atau menghilangkan daya kritis kita, kan enggak juga. Iya. Nah, kalau saya sih itu basic ya Mas. Maka Oke aja ya, risiko pasti sudah tahu kan, iya, ya kan? toh kita menyuarakan kebenaran kok. Ya. Melakukan hal-hal yang baik menurut saya ya. Ya. Artinya itu menyuarakan yang baik, menyuarakan yang benar kira-kira gitu. Ya, dengan segala konsekuensinya tentu. Kan begitu tuh Mas. Kalau saya sih mikirnya begitu, karena politik itu harus punya dasar nilai Mas. Iya kan? Kalau politik tanpa nilai, udahlah itu zombie lah. Cuman penikmat fasilitas, iya kan? Penikmat jabatan, dan kemudian tidak memberikan guidance apapun Ya. terhadap bangsa ini. Gitu loh. Bang, pemilu di negeri ini ada satu lembaga yang memang diberi tugas untuk menyelenggarakan, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Banyak kritik kepada KPU di masa lalu. Dan belakangan kemarin DKPP menyatakan bahwa ketua KPU loh ini di pusat itu melakukan pelanggaran berat terkait dengan asusila, kemudian dipecat sebagai anggota maupun ketua. Lalu muncul anggapan ini, Mbak. Kenapa ini baru dilakukan sekarang, bahwa memang ketua KPU sengaja dikerangkeng lah gitu masa lalu. Atau karena udah dianggap tugasnya udah selesai. Ya kan? Gitu ya? Lalu politik sandera lah gitu. Nah Bang, saya kepingin tanya Abang dulu mengenai fenomena ini. Menurut Abang apa sih ini? Ini semua fenomenanya ya negara dikelola amatiran. Semua. Termasuk tadi dalam penyelenggaraan pemilu tadi ya amatiran. Nah, sehingga ya hasilnya begini. Kalau kita lihat runut ya, kan sudah ini yang kelima ya kalau nggak salah, kalau saya ingat tuh, pelanggaran etiknya. Sanksi, bahkan pernah keras dan terakhir. Tapi nggak diapa-apain juga tuh. Kan gitu, baru yang ini udah nggak ada lagi keras dan terakhir kan gitu kan. Maka harus diberhentiin terpaksa kan itu. Dan itu juga fatal kan. Artinya itu kan 5 kita lihat tuh. Pertama ya kasusnya juga tali air sama perempuan kan itu ya. Yang wanita emas itu ya. Betul. Kedua ya persoalan PKPU ya betul. Pasca putusan MK kan. Betul. Meloloskan calon wakil presiden. Iya, calon wakil presiden itu tadi tanpa PKPU ya dirubah dulu. Iya kan? Betul. Kemudian yang ketiga itu persoalan tentang kuota 30% perempuan. Ya juga diberikan sanksi. Iya kan? Ada 3 kali sanksi ya nggak ada apa-apa. Kemudian itu ya yang keempat itu ex terpidana koruptor yang harus dia jeda dulu, setelah bebas tuh jeda dulu 5 tahun, 1 periode pemilu berikutnya gitu kan. Nah juga nggak diapa-apain tuh. Ya kena sanksi juga. Ya cuman begitu doang. Baru kemudian yang terakhir gitu ini kan. yang kemudian baru sanksi pemberhentian. Harusnya sih sebenarnya ya sejak awal itu ya sudah fatal itu. Ketika putusan MK itu kan fatal itu. Yang PKPU. Itu. Harusnya di situ dia kan sudah diberikan peringatan, tapi kan DKPP nggak bisa membatalkan PKPU-nya kan, karena menyangkut kewenangan DKPP itu masalah etik kan. Nah Bang, belajar dari pengalaman ini ya, tentu ini hanya satu pucuk gunung es saja yang di bawahnya masih banyak masalah-masalah bisa ini. Nah apakah ini bisa juga menjadi sesuatu yang perlu kita cermati dalam pilkada serentak? Karena ini kan gunung es bisa jadi di banyak tempat orang-orang penyelenggara pemilu itu tersandera oleh
hal-hal yang pernah dia lakukan tetapi tidak diungkapkan ketika gawenya belum kelar. Iya, kalau kita lihat kan beberapa di daerah-daerah juga KPU juga dalam tanda petik bermasalah juga, digugat juga kan. Nah artinya itu tadi ya, Mas, pola rekrutmen apa segala macam itu kan nggak jelas. Ya, ya. Nah kalau ya begini kan ngeri-ngeri sedap. Ya, ya, ya. Nah kalau saya melihat begini nih Mas, Ya. ada hari ini kita ini sebenarnya tuh berada pada titik yang ya tinggal menunggu pemicu aja sih sebenarnya. Beneran. Ini kalau bukan nakut-nakuti kan? Saya nggak nakut-nakuti, tapi Ya. kalau ngelihat fenomenanya Ya. di kelas menengah yang sadar mulai informasi kan sudah di level, kalau saya kutip seperti ininya ya pernyataan Prof Mahfud gitu ya. Udah terserah yang berkuasa lah. Kan gitu ya. Semua yang berkuasa. Di level kelas menengah itu udah begitu sekarang. Apalagi kemarin putusan MA. Orang kan udah malas aja juga mau komentar. Tapi orang malas bukan berarti dia masa bodoh atau apa, tapi dia menyimpan amarah. Kan gitu Mas. Orang yang merasa apa tuh? Ini kita lihat nggak adil tapi kok semau-maunya aja ya. Ya. Gitu ya. Tapi kan orang yang sadar tadi itu apa tadi, dia menyimpan amarah ya, tinggal nah artinya kan kalau situasi ini tidak diperbaiki dia kan menunggu pemicu aja Meledak tuh. aja, nunggu meledak aja. Lah Ya? iya tuh Mas. Kenapa umpama kita siapa sih tahu dulu bahwa Pak Harto itu akan Jatuh ya. jatuh tahun 98, Mei 98. Termasuk kita mahasiswa yang memprotesnya pada saat itu kita nggak tahu tuh. Tapi kan kemudian ada rentetan peristiwa dari awali Krismon. Krismon itu apakah terjadi di seluruh negara di dunia? Tidak. Ya. Cuman beberapa negara Asia. Tapi yang paling terdampak itu Indonesia. Nah, habis Krismon muncul krisis ekonomi, naik harga-harga. Krisis ekonomi kemudian lahir krisis politik kan. Kemudian Pak Harto Jatuh. berhenti. Nah, itu kan juga di lama tuh kelas menengahnya kan juga memendam rasa. Ini yang berkuasa semua maunya. Kan gitu tuh Mas. Tapi ya di, penguasanya berjalan sekehendak kemauannya, mengabaikan seluruh protes, masukan, kritik dari elemen masyarakat sipil gitu kan pada saat itu. Tapi ya terus masyarakat ya dikritik, dikasih saran, masukan juga nggak berubah. Kan gitu kan, tetap aja tuh yang namanya perilaku semena-mena itu, perilaku kekuasaan yang semena-mena tadi itu berlangsung terus, tapi kan dia akan menemukan momentumnya. Nah, kalau saya sih berharap Pak Prabowo nanti setelah dilantik mampu merecovery ini. Oke. Ya gitu loh. Ini nggak bisa dibiarkan. Oke. Yang saya khawatir nanti pada masa kesinambungan Pak Prabowo, imbasnya malah ke situ. Kita kan nggak tahu nih ada krisis, iya kan? Harga dolar kita Ya, tidak terkendali ya. fluktuasi, iya. Naik aja terus tuh. Ya, kadang diintervensi BI Pak, paling turunnya berapa. Selanjutnya naik lagi. Kemudian ya kondisi global juga. Artinya kondisi global juga tidak bagus-bagus amat gitu kan. Nah ini kan rantainya kan bisa. Nah kemudian kalau itu tadi, kalau saya melihat ya Pak Prabowo ya harus mempertimbangkan untuk melanjutkan ini. Dia harus mana sih yang mau dilanjutkan, mana yang tidak, mana yang perlu dikoreksi, dievaluasi, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Kemudian juga ya APBN-nya juga masih punya ruang fiskal untuk memberikan stimulan program kepada terutama masyarakat, pelaku-pelaku usaha gitu kan. Nah kalau ini
umpama katakan nih Pak Prabowo plek mengambil jalan apa tadi nih, melanjutkan program banyak, sementara banyak nih programnya yang harus dievaluasi Ya, nih kan. betul. Semuanya melek-melek tanpa ada koreksi dan evaluasi. Yang saya khawatir jadi beban buat pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Ya, iya. Nah, kapan pemicu kita nggak tahu Nggak kan. tahu ya. Tapi kan hari ini kan suasana di kelas menengah, saya juga lihat, saya yakin juga Mas Febi juga punya suasana kebatinan yang sama, terserah yang berkuasa lah. Tapi kita yang waras ini kan gitu ya. Ya, masa gini amat? Kira-kira kan begitu tuh Mas. Ya, oke. Kalau saya sih begitu Mas Terima Febi. kasih Bang Masinton. Siap. Pikiran-pikirannya yang luar biasa. Tribuners, moga-moga apa yang disampaikan oleh Bang Masinton itu menjadi inspiring kita dan pilkada kita berjalan sesuai dengan kaidah yang sesungguhnya dan demokrasi yang benar-benar, bukan demokrasi yang artifisial. Demikian, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, jangan lupa jaga kesehatan dan tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.